Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayana dengan NIM 200209500019. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai DHCP server. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan Domain Name System Server atau DNS Server. Adapun pokok pembahasan atau materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian Domain Name System Server atau DNS Server. Yang kedua, fungsi DNS Server, dan yang ketiga, cara kerja DNS Server. Materi yang pertama mengenai pengertian DNS Server. Pengertian DNS Server. Jadi DNS atau Domain Name System adalah sebuah server yang berfungsi menangani translasi penamaan host-host ke dalam IP address. Begitupun sebaliknya dalam menangani translasi dari IP address ke hostname atau domain. DNS server adalah server yang dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Penggunaan DNS server ini biasanya sudah disetting otomatis di setiap komputer dan setiap provider penyedia layanan internet. Jadi, DNS server adalah server yang menghubungkan URL atau Uniform Request Local dengan IP address atau Internet Protocol Address. Selanjutnya, materi kedua mengenai fungsi DNS server. Terdapat 3 fungsi dari DNS server. Yang pertama, DNS digunakan untuk menerjemahkan hostname jadi alamat IP atau sebaliknya. Hal ini digunakan supaya kita lebih mudah untuk mencari alamat website. Tidak perlu memasukkan IP tapi cukup menggunakan hostname. Selanjutnya yang kedua, DNS server berfungsi untuk mengetahui informasi lengkap tentang hostname, seperti alamat lokasi server, alamat IP, waktu digunakan, dan lainnya. Dan yang ketiga, DNS server digunakan untuk database server tempat menyimpan alamat IP yang nantinya untuk penamaan hostname. Misalnya kita mengetik google.com, DNS server langsung menerjemahkan alamat IP address dan dihubungkan ke google.com. Selanjutnya materi ketiga, cara kerja DNS server. Adapun cara kerja dari DNS server, yang pertama DNS query, di mana DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika mengetikkan URL ke address bar. Selanjutnya DNS recurse, di mana pada tahapan ini sebagai tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di SES, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Server Provider atau ISP. Selanjutnya yang ketiga, root name server, di mana root name server ini sebagai semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Selanjutnya yang keempat, TLD name server, di mana dari root name server sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap top level domain seperti .com, .org, .edu, .id, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Lanjut yang kelima mengenai authoritative name server, di mana jenis server yang satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang diminta di awal. Nah, terdapat kelebihan dari DNS server. Yang pertama, lebih mudah untuk berinternet. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaannya. Dan yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi dan lebih aman.
Baik, itu saja penjelasan mengenai DNS server. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.